ودعاة المخلصين وصل إلى روح الإمام النووي شرف الدين النووي رحمه الله إلى أرواح جميع مشايخنا أن الله الأجر جنوب من الكبائر وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأمهاتنا فاتحة بنية القبول وتمام كل سول بنية الشفاء وقضاء الحوائج سواء من حاجة الدنيا وحاجة الآخرة على هذه النية بكلة صالحة اللهم وسلافنا الصالحون من جل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسند متصل إلى الإمام النووي شرف الدين رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. إلى قوله عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. Para ibu, para jamaah rutinan pengajian online, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali via Zoom dalam rangka melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi, di mana pada hari ini kita akan membaca hadis yang ke-29. Di dalam terjemah ini diberi judul pintu-pintu kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dulu kita sudah membahas siapa Mu'adz bin Jabal dan sekarang kita mencoba flashback kembali siapa Mu'adz bin Jabal melalui PowerPoint ini. Mu'adz bin Jabal itu mempunyai nama panggilan Abu Abdurrahman. Karena dia memang memiliki anak yang namanya Abdurrahman. Kemudian dalam catatan beliau itu masuk Islam di umur 18 tahun. Dan dia termasuk sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi di untanya. Kenapa hal-hal seperti ini penting? Ini mengindikasikan kedekatan seseorang dengan Nabi, gitu ya. Jadi sampai urusan dibonceng pun itu menjadi kebanggaan tersendiri. Karena tidak seluruh sahabat pernah boncengan dengan Nabi ya. Pernah naik satu unta dengan Nabi. Nah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini saking dekatnya dengan Rasulullah karena memang anak muda gitu ya. Dan memang dikader oleh Rasulullah nantinya sebagai ulama us-sahabah. Saya sering mengulang bahwa tidak semua sahabat itu ulama. Tapi mereka memang mendapat predikat mulia berupa sahabat. Tapi tidak seluruhnya ulama. Nah, Mu'adz bin Jabal ini termasuk ulama us-sahabah. Dan bahkan dikatakan 6 orang di Madinah yang berhasil menghafal Al-Quran, itu diantaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini pernah diutus ke Yaman, pernah menjadi pengajar saat atau setelah Fathu Mekah. Jadi setelah Mekah ditaklukkan kembali pada tahun ke-10 atau ke-9 Hijriah ya. Nabi berhasil menaklukkan Mekah gitu ya. Itu kemudian Nabi meninggalkan Mu'adz bin Jabal agar menjadi pengajar di Mekah. Nah, sebelum itu Mu'adz bin Jabal juga dikirim ke Yaman. Ini berarti menunjukkan kualitas keilmuan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hanya ada 3 sahabat yang berani memberi fatwa atau memiliki otoritas untuk memberi fatwa di zaman Nabi. Jadi Nabi masih hidup, tapi 3 sahabat ini sudah
memberi fatwa. Artinya kalau ditanya orang, tidak lagi dilempar ke Rasulullah, gitu. Tapi beliau menjawab sendiri. Kondisi ini kemungkinan besar itu tatkala diutus ke Yaman, ya. Artinya memang jauh dari Rasulullah. Sehingga kalau tidak dijawab, ya akan menghabiskan waktu dan butuh perjuangan untuk ke Madinah. Sehingga 3 sahabat ini, diantaranya Sayyidina Ali, diantaranya Zaid bin Sabit, itu memang sudah memberikan fatwa, fatwa hukum, fatwa ilmu, ketika Nabi, bahkan Nabi tatkala masih hidup, gitu ya. Nah, ini beberapa kualitas yang menunjukkan betapa Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini orang penting di kalangan sahabat. Dan betul beliau hanya meriwayatkan 157 hadis, gitu ya. Karena memang seperti yang kita tahu, sahabat itu ada spesialisasinya. Mu'adz itu termasuk spesialisasinya di Al-Quran dan di fatwa-fatwa hukum. Kan ada Nabi memuji Mu'adz itu, mengatakan wa a'rafukum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Yang paling tahu halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Itu berarti kepakaran Mu'adz terletak di sana, gitu ya. Nah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu meninggal atau wafat karena pandemi, karena ta'un, gitu ya. Karena ta'un. Saya membaca lagi tadi riwayatnya atau sejarahnya itu, ta'unnya itu namanya ta'un Amwas. Amwas itu satu kawasan di Palestina. Waktu itu Palestina masih dikuasai Bizantium, gitu ya. Waktu itu masih dikuasai, Baitul Maqdis itu masih dikuasai Bizantium. Masih dikuasai Romawi Timur. Itu kan baru direbut nanti di masa Sayyidina Umar, gitu ya. Nah, ada satu pandemi itu menyebar hingga ke tanah Islam, hingga ke Syam, hingga ke banyak daerah, gitu. Banyak daerah, termasuk korbannya itu beberapa pembesar sahabat, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Itu termasuk sahabat yang wafat, termasuk putranya yang bernama ini, Abu Abdurrahman. Bernama Abdurrahman ini juga wafat karena ta'un. Karena ta'un. Dan Sayyidina Umar ketika itu pernah berusaha memasuki kota Syria atau kota Syam, namun dicegah di satu pintu atau satu desa masuk ke Syam, dan dikatakan, wahai khalifah, sekarang lagi ada ta'un, lagi ada pandemi, Anda jangan masuk Syam dulu. Maka Sayyidina Umar kemudian mengurungkan niatnya untuk masuk ke Syam dan kembali ke Madinah. Itu sudah jadi khalifah beliau. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, afiraran minal qadar, apakah engkau lari dari takdir, wahai Umar, wahai khalifah? Sayyidina Umar menjawab dengan sangat-sangat diplomatis dan sangat tepat secara akidah. Beliau mengatakan, Naam, farartu minal qadari ilal qadari. Ya, saya lari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Gitu. Jadi riwayat ini atau kisah ini mengajarkan kita satu sikap tentang bagaimana menghadapi pandemi. Tidak boleh kemudian seseorang itu berpangku tangan pada takdir. Kalau takdirnya memang mau mati, ya mati saja, nggak usah vaksin. Itu tidak benar. Sayyidina Umar saja mengajarkan beliau menghindari pandemi, menghindari ta'un, gitu ya. Maka tidak benar ketika seorang menyandarkan semua kejadian kepada takdir. Betul semuanya takdir, tapi Allah
Dan Rasulullah mengajarkan kita agar usaha, sebagaimana Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita usaha untuk menghindari takbir buruk. Itu. Baik. Sini dikatakan an Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Muadz bin Jabal qala. Ini hadisnya agak panjang. Muadz berkata, "Qultu ya Rasulullah." Qultu, saya bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Akhbirni, ceritakan kepadaku atau beri kabar aku bi'amalin dengan suatu pekerjaan yudkhiluni yang memasukkan, di mana pekerjaan itu bisa memasukkanku al-jannatah ke surga. Wa yubaiduni, dan akan menjauhkan aku anin nari, dari api neraka." Jadi Sayyidina Mu'adz bertanya tentang sebuah amal perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga dan menjauhkan seseorang dari api neraka. Qala, Nabi menjawab, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya sebuah perkara yang sangat agung. Jadi kata Rasulullah, ini pertanyaan penting gitu ya. Azimin, suatu yang agung, yang besar. Berarti pertanyaan Sayyidina Mu'adz ini pertanyaan penting. Dan itu menunjukkan pemahaman atau kealiman si penanya gitu ya. Karena as-su'al nisful ilm. Soal itu separuh dari ilmu. Jadi seperti itu. Nah, di sini ulama ada yang mengomentari apakah memang ada perbuatan yang memasukkan seseorang ke surga dan menjauhkan seseorang dari api neraka. Nah, secara independen amal perbuatan itu sebenarnya tidak menyebabkan masuk ke surga sebagaimana hadis yang telah lalu gitu ya. Bahwa amal perbuatan seseorang la yadkhul ahadukum al-jannata bi'amalih gitu. Tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Terus bagaimana? Tapi orang itu masuk surga karena anugerah Allah. Karena kalau ngandalin amal, itu tidak sebanding dengan anugerah Allah di surga. Makanya ada cerita lucu itu, ada seseorang yang ingin masuk surga karena amalnya. Akhirnya oleh Allah, betul dia dimasukkan surga dengan amalnya. Tapi hanya dimasukkan surga sesuai umurnya dia. Umurnya 60, ya masuk surganya hanya 60. Akhirnya orang ini sadar dan mengajukan permohonan lagi kepada Allah. Ya Allah, katanya, kenapa hanya 60 tahun? Ya bukankah kamu ingin masuk surga karena amalmu? Nah, amalmu hanya 60 tahun. Maka saya masukkan surga kamu hanya 60 tahun. Akhirnya orang itu menyesal dan mengatakan, tidak, saya hanya mengharap surgamu dengan anugerah dan pemberianmu. Artinya surga itu sebenarnya adalah pemberian, sebenarnya adalah anugerah, fadlun minallah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amal. Tapi amal itu menjadi tanda seseorang akan masuk surga. Seseorang akan masuk surga. Sebagaimana mendung itu menjadi tanda akan turunnya hujan. Adanya amal baik itu menjadi tanda seseorang akan masuk surga. Sehingga tidak ada dalih kemudian mengatakan, sudahlah, saya tidak mau beramal. Toh yang memasukkan amal, yang memasukkan saya ke surga itu nanti adalah anugerah Allah. Ya, tidak bisa.
Semua itu ada tanda-tandanya. Jadi kata Rasulullah, terus amal fungsinya apa? Amal kata ulama fungsinya itu adalah untuk menunjukkan tingkatan surga kita. Semakin banyak amalnya, maka surganya akan semakin tinggi. Kalau masuknya ke surga itu murni fadlun minallah. Murni anugerah dari Allah. Anugerah Allah. Tapi amal itu menentukan derajat kita di surga. Kayak ada riwayat, ada juga kisah yang serupa dengan yang tadi. Ada orang Bani Israel dari umat-umat terdahulu itu yang berumur 1000 tahun. 500 tahun itu untuk ibadah, 500 tahun untuk jihad fisabilillah. Ketika wafat, dia meninggal, kemudian kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan orang ini ke surga bifadli, kata Allah. Karena anugerahku. Dia protes, ya Allah, tidak. Saya itu ingin masuk surga bi'amali. Karena amalku. Saya itu hidup 1000 tahun, 500 tahun untuk ibadah, 500 tahun untuk jihad fisabilillah. Saya mau surga dengan itu. Oke, kata Allah. Kalau kamu maksa, nah sekarang saya akan timbang. Saya akan letakkan beratnya amalmu yang 1000 tahun itu. Saya bandingkan dengan satu nikmat mata, bukan dua. Satu nikmat mata. Apalagi dua. Akhirnya amalnya ditaruh di anak neraca yang satu, timbangan yang satu, dan yang satunya adalah nikmat mata sebelah. Ternyata nikmat mata yang sebelah itu menang. Dia lebih berat dari amalnya amalnya orang Bani Israel ini yang 1000 tahun. Kata Allah, bagaimana? Kamu tetap ngotot ingin masuk surga karena amalmu? Tidak, ya Allah. Bal bifadlik, saya ingin masuk surga karena anugerahmu. Jadi memang tidak bisa kita itu menyandarkan nasib kita kepada amal. Harus selalu berharap kepada fadlullah, kepada anugerah Allah. Tapi tidak boleh juga kemudian kita meninggalkan amal perbuatan. Jadi tetap amal perbuatan kita perbaiki, tapi di dalam hati selalu berharap fadl Allah. Nah, keyakinan semacam ini itu bisa mengikis sifat-sifat riya, sifat-sifat merasa ujub, merasa saya paling taat, merasa saya paling soleh. Itu kemudian terkikis dengan keyakinan semacam ini. Nah, pertanyaan ini konteksnya harus dipahami seperti itu ya. Bahwa memang ada amal yang menyebabkan atau diterima sehingga seseorang bisa masuk surga dan seseorang dijauhkan dari neraka. Nabi menjawab, laqad sa'alta an azimin. Engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang agung, wahai Mu'adz. Wa innahu, dan sesungguhnya amal perbuatan seperti itu la yasirun, mudah. Sungguh mudah. Ada lam, namanya lam taukid. Lam taukid itu berarti harus dimaknai sungguh mudah. Ala man yassarahullahu ta'ala alaih. Mudah bagi orang yang memang dipermudah oleh Allah. Alaihi, atas amal tersebut. Jadi tidak boleh kemudian seseorang itu ujub dan merasa saya itu paling taat. Tidak. Tapi dia menjadi orang yang taat itu karena yassarahullah. Allah mempermudah jalan, mempermudah kondisi, mempermudah situasi, dan faktor-faktor pendukung bagi dirinya untuk
melakukan ketaatan. Apa amal tersebut? Kata Rasulullah, dawuh Nabi, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Jangan menyekutukannya dengan apapun. Wa tuqimus shalatah, dan engkau laksanakan salat, dirikan salat. Di rukun iman semua ini ya. Maaf, rukun Islam. Wa tu'tiz zakatah, tunaikan zakat. Wa tasumu ramadhanah, laksanakan puasa Ramadan. Wa tahujjul baitah, dan laksanakan ibadah haji ke Baitullah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rukun Islam. Jadi pertama kata Rasulullah, dawuh Nabi, sebuah amalan yang bisa memasukkanmu ke surga adalah melaksanakan rukun-rukun Islam, melaksanakan rukun-rukun Islam yang wajib. Kalau ada yang bertanya, ta'budullah la tusyrik bihi syai'a, tanpa menyekutukan. Menyekutukan itu kan urusan hati ya, lebih ke hati, walaupun ada yang bersifat fi'li, bersifat perbuatan. Kok itu masuk amal juga? Iya, masuk amal. Namanya amal qalbi. Jadi amal yang disebut dengan perbuatan di dalam ketaatan itu bisa bisa berupa qalbi, berupa amal hati gitu ya. Bisa berupa amal anggota tubuh, bisa berupa amal maliyah, gitu. Ketaatan yang bersifat mali, bersifat harta benda. Jadi dari rukun Islam yang 5 ini, itu semuanya memuat seluruh amaliyah, seluruh amal perbuatan yang tadi, yang 3 itu. Baik amal yang bersifat qalbi, hati, baik amal yang bersifat jawarih, anggota tubuh, ataupun amal dari harta benda. Summa qala, kemudian Nabi melanjutkan, setelah Nabi menyampaikan yang wajib-wajib, Nabi kemudian melanjutkan. Jadi yang wajib itu saja kalau dilaksanakan itu sudah dijamin surga. Itu diperkuat oleh hadis yang lain. Ada seorang Arabi, Arab Badui, gitu ya, datang kepada Nabi, kemudian dia menanyakan Islam. Islam itu apa? Dijawab oleh Nabi, syahadat dan terusnya. Kemudian orang tersebut, namanya orang pedalaman, bilang, cukup itu tol. Iya katanya. Idzan la angkus wala azid. Kalau begitu saya nggak mau nambah juga nggak mau mengurangi, kata orang pedalaman. Lantas dia kabur. Lantas dia undur diri dari hadapan Rasulullah. Ketika undur diri, Nabi mengatakan kepada sahabat yang menyaksikan kejadian itu, Nabi katakan, aflah in sodak. Orang itu betul akan beruntung. Bejo gitu ya, dalam bahasa Jawanya. In sodak, kalau dilaksanakan secara beneran. Artinya yang wajib-wajib itu sebenarnya sudah menjamin surga. Sumaqalah, kemudian Nabi melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khairi. Tidakkah mau saya tunjukkan kamu, wahai Mu'ad, ala abwabil khairi, atas pintu-pintu kebaikan. Apa itu pintu-pintu kebaikan? Pertama, as-sawmu junnatun. Puasa itu menjadi tameng, penutup.
Penutup dari apa? Penutup dari maksiat. Kenapa bisa penutup dari maksiat? Karena puasa itu menutup ruang syahwat. Ketika seseorang puasa, maka dia tertutupi, tertamengi, ada perisai dalam dirinya untuk bermaksiat. Sehingga saat dia meninggalkan maksiat, maka puasanya itu menjadi junnah, menjadi tameng dari api neraka. As-saumu junnatun. Menjadi tameng. Jadi tameng itu dari kata-kata jannah ya junuh jununan. Jadi gila, majnun itu dari akar kata ini, majnun. Jin juga dari akar kata ini. Jannah juga dari akar kata ini. Karena kesemuanya itu memiliki keserupaan, kata para ulama. Keserupaan sama-sama tertutupi, tertamengi, terhalangi. Orang yang gila, majnun, itu terhalangi, tertutupi akal warasnya. Junnah. Jin itu juga tertutupi dari pandangan manusia. Sorga itu juga tertutupi dari pandangan manusia. Jadi itu satu akar kata. Jannah, junnah, jinnun, majnunun. Nah, puasa itu bisa menghalangi, bisa menjadi tameng, berlindung dari api neraka. Kata ulama, ini tentu puasa sunnah, gitu ya. Karena Nabi sudah menyebutkan yang wajib, watasumu Ramadhanah. Maka kelanjutan hadis ini adalah yang dimaksud adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa nanti di bulan Muharram, bulan-bulan haram, secara spesifik di bulan Muharram misalnya. Jadi itu yang dimaksud. Bahwa puasa sunnah itu termasuk abwabul khair, termasuk pintu-pintu kebaikan. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu tudfi'u, bisa meredam, bisa mematikan al-khati'ata, keburukan atau kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana api bisa memadamkan, sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi sedekah ya itu bisa memadamkan kesalahan, memadamkan dosa. Jadi sedekah itu bisa meredam dosa atau menghapus dosa. Tudfi di situ makna aslinya memang memadamkan, tapi yang dimaksud adalah menghapus dosa. Hapus dosa. Walaupun di sini yang dimaksud adalah dosa kecil. Karena dosa besar itu butuh perlakuan khusus, yaitu bertobat jika itu berkaitan dengan Allah dan meminta ridho jika itu berkaitan dengan manusia. Dan ini sesuai dengan hadis sebelumnya yang berbunyi wa'ad bi'is sayyi'atal hasanatah tampuha. Al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan yaitu berupa sedekah itu memang bisa menghapuskan dosa. Bisa menghapuskan dosa. Kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanatah dawuh Nabi. Dan iring-iringi keburukanmu dengan kebaikan. Maka yang baik itu bisa menghapus yang buruk.
seperti air bisa memadamkan api. Itu tamsilnya. Jadi Nabi di sini seakan-akan ingin menyandingkan gitu ya. Menyandingkan sesuatu yang bersifat privatif seperti saum, puasa. Puasa itu kan lebih ke sifat sendiri ya, diri sendiri, keuntungan sendiri gitu. Bukan sebuah kebaikan, yang bersifat menular. Nah, Nabi ingin menyandingkan dengan kebaikan yang bersifat menular, yaitu sedekah. Kalau puasa itu kebaikan diri, sedekah itu kebaikan diri sekaligus juga kebaikan untuk orang lain yang kita sedekahi. Jadi manusia atau umat yang baik yang seperti itu, yang bisa menularkan kebaikan. Bukan hanya dirinya yang baik, tapi juga menularkan kebaikan, menyebarkan kebaikan buat orang lain. Kemudian Nabi melanjutkan wa shalatur rajuli fi jawfil laili. Dan sholatnya seseorang laki-laki fi jawfil laili, di tengah malam. Di sini disebut laki-laki, tapi yang dimaksud juga perempuan. Shalatur rajul fi jawfil lail. Nah, ini maksudnya sholat malam, sholat tahajud, dan semacamnya. Sholat tahajud itu harus dilaksanakan setelah tidur. Karena bahasa tahajud, tahajjad ya tahajjadu, itu tidak terjadi kecuali seseorang sudah tidur. Sholatur rajul fi jawfil lail. Nah, jawfil laili ini yang kemudian ulama banyak menafsirkan. Apa yang dimaksud tengah malam? Ada yang menafsirkan sepertiga malam, ada yang menafsirkan memang tengah malam, seperti itu. Tapi yang jelas jawfil lail, setengah malam, sepertengahan malam itu berarti jam 12 ke atas jika di Indonesia. Hanya memang kalau kemudian ditanya terus mana yang terbaik, waktu-waktu yang terbaik. Nah, Nabi itu seringnya sulusul lail, sepertiganya, sepertiga malam. Umpamanya malam itu kita bagi menjadi 3, nah itu sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir. Dari jam 6 sampai jam 6 misalkan ya. Berarti kan itu 12 jam. 12 jam bagi 3, 44. Jadi 4 jam pertama itu sepertiga pertama. Jadi kalau dari 6 ya, 7, 8, 9, 10. Itu berarti sepertiga pertama. 11, 12, 1, 2. Nah, itu adalah sepertiga kedua. 3, 4, 5, 6. Itu adalah sepertiga terakhir. Nah, Nabi itu seringnya di sepertiga terakhir. Berarti dari jam 2 sampai jam 6. Meskipun ada juga riwayat Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, Nabi itu seringnya sepertiga terakhir, tapi nanti masih diselingi tidur lagi. Tidur lagi sebelum subuh gitu. Sebelum subuh beliau tidur sebentar, kemudian subuh bangun. Kalau saya lakukan itu, kadang kebablasan subuhnya juga hilang. Nah, sholatur rajul fi jawfil lail. Kenapa ini penting? Karena sholatur rajul, sholatnya seorang di tengah malam itu menunjukkan keseriusan atau kecintaan dia kepada Allah. Jadi ada hadis berbunyi bahwa ketika seseorang bangun tidur,
untuk sholat menghadap Tuhannya di tengah malam, di jawfil lail, itu Allah memanggil malaikat, wahai malaikat itu tuh lihat, lihat hambaku, dia bangun untukku. Tak ada yang menyaksikan dia kecuali aku. Artinya sholat tengah malam itu menunjukkan ibadah yang sebenarnya. Karena kemungkinan untuk dilihat orang itu sangat kecil. Sehingga seseorang yang mau bangun tengah malam itu berarti ada sidqut tawajjuh, menghadap sepenuhnya hanya pada Allah, tidak mengharap yang lainnya. Jadi Allah memanggil begitu. Dan banyak sekali ayat ataupun hadis yang menunjukkan faedahnya bangun malam. Bangun malam. Ada hadis yang sangat memotivasi, itu diantaranya bangun malam itu nanti akan tidak terkena hisab di ketika seluruh umat manusia itu dihitung amalnya, dihisab oleh Allah. Maka orang-orang yang bangun malam ini masuk VVIP. Masuk deretan VVIP yang masuk surga bila hisab, tanpa dihisab. Ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Itu kata Allah. Mana orang-orang yang menjauhkan badannya dari berbaring di sepertiga malam atau di tengah malam. Kemudian orang-orang yang ahli bangun malam itu masuk barisan dan mereka masuk surga biwairi hisab, tanpa dihisab. Sementara yang lain itu dihisab. Jadi mereka di mahsyar atau dihisab, itu masuk orang-orang VVIP. Summatala, kemudian Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'madun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Jadi Rasulullah membaca ayat tentang kemuliaan bagi orang-orang yang bangun tengah malam berupa ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Sampai ke ayat ya'malun. Summa qala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ala ukhbirukum. Jadi yang kedua ini adalah amal-amal sunnah yang sangat bermanfaat dan besar serta agung fadilahnya bagi penanya atau bagi kaum muslimin secara umum. Kemudian dilanjutkan, summa qala. Kemudian Nabi bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Ala, ketahui, maukah kamu, ukhbirukah, saya beritahu kamu, bi ra'sil amri, dengan kepalanya suatu perkara. Maksudnya paling atasnya atau paling mulianya, ra'sun itu kan dianggap anggota tubuh yang paling mulia. Di paling mulianya perkara, wa amudihi, dan tiangnya perkara. Terkuat. Tiang itu kan penyanggah yang kuat. Wa zirwati sanamihi, dan puncak punuknya perkara. Jadi unta atau sapi itu biasanya punya punuk. Nah, punuk itu dianggap sesuatu yang menunjukkan kekokohan, kekuatan. Tahu nggak, kata Nabi, saya kasih tahu kamu, wahai Mu'ad, tentang sesuatu yang mulia, sesuatu yang kuat, yang kokoh. Qultu,
Saya menjawab, bala, iya, ya Rasulullah, Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Paling mulianya perkara adalah Islam. Kafa bil islami ni'matan, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cukuplah Islam itu sebagai sebuah kenikmatan. Jadi orang bisa menjadi Islam itu adalah Ra'sul amri, adalah kenikmatan tertinggi. Kenikmatan tertinggi. Wa amuduhu, sementara tiangnya perkara adalah as-sholatu, sholat. Karena sholat ini sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali. Idza soluhat soluhal amal. Jika baik sholatnya, maka seluruh amal yang lainnya nanti dianggap baik. Di sholat itu amud, tiangnya. Kalau tiangnya nggak kokoh, maka sebuah bangunan akan roboh. Wadhirwatu sanamihi al-jihadu. Sementara puncak punuknya adalah al-jihadu, jihad. Jihad di sini tidak boleh disempitkan maknanya hanya pada jihad yang ngangkat senjata. Tapi jihad itu lebih umum dari sekedar berperang di jalan Allah. Di jihad itu semua kebaikan adalah jihad. Seorang bapak atau ibu yang pergi ke kantornya itu berjihad. Seorang anak yang pergi ke sekolahnya itu jihad. Seorang pejabat yang pergi ke kantornya dan menandatangani kebijakan-kebijakan maslahat, kebijakan-kebijakan positif itu jihad. Seseorang yang memerangi hawa nafsunya untuk mengikuti perintah Allah, memerangi hawa nafsunya untuk menjauhi larangan Allah, itu jihad fisabilillah. Bahkan jihadun nafas, memerangi hawa nafsu, itu adalah akbar, jihad yang terbesar. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Mengajak kebaikan, memerintah kebaikan pada anak itu jihad. Al-amru bil ma'ruf. Melarang anak dari kemungkaran itu juga jihad. Guru yang mengajar di kelasnya jihad. Summa qala. Kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Ala, maukah engkau, ukhbirukah, saya beri kabar, saya beritahu engkau bimilaki dzalika kullih. Dengan yang memiliki semua itu. Bimilaki dzalika kullih. Inti dari semua itu. Kira-kira begitu. Tuh, ini Nabi kok berlebihan menjawabnya. Terkadang begitu. Seorang guru atau orang tua yang menjawab pertanyaan anak didiknya, itu kadang membutuhkan jawaban yang lebih jika memang dirasa jawaban itu bermanfaat. Gitu. Bermanfaat bagi peserta didiknya. Itu namanya menjawab sekaligus juga memberitahu yang belum diketahui. Itu dilakukan oleh Nabi dan termasuk dalam teori pendidikan Nabi, teori tarbiyahnya Nabi, metode tarbiyahnya Rasulullah. Itu diantaranya adalah menjawab dengan jawaban yang pas sekaligus juga menambahi. Tapi jika si peserta didik dikira tidak siap, itu nanti seperti menuangkan minuman ke wadah yang wadahnya kecil. Akhirnya tumpah. Terkadang
guru atau orang tua juga membaca psikologi semacam itu. Jawaban tidak perlu berbelit-belit. Terkadang begitu. Nabi juga terkadang menjawab dengan jawaban yang tidak panjang. Jawaban yang bahkan sangat pendek gitu. Tapi dalam konteks ini, dalam pertanyaan Sayyidina Mu'ad bin Jabal, beliau menjawab panjang sekali. Karena memang irsyadul ummah. Menunjukkan umat, mengarahkan umat pada sesuatu yang baik bagi dunianya, yang baik bagi akhiratnya. Bahkan Nabi kemudian mengiming-imingi terus kan, ala ukhbiruka, mau nggak kamu saya kasih tahu dengan ini, mau nggak? Itu kan sebuah teknik mengajar yang ampuh yang diajarkan oleh Rasulullah. Fakultuh, maka saya menjawab bala, iya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi, maka Nabi mengambil lisannya, atau maksudnya menunjuk kepada lisannya, pada lisan Sayyidina Mu'ad. Jadi Nabi menunjukkan ke lisan Mu'ad sambil berkata waqalah kuffa alaika hada, jaga mulutmu ini, jaga mulutmu ini. Itu pesan Nabi, jaga mulutmu ini. Kenapa harus menjaga mulut? Ada alasannya. Alasannya di jawaban setelah ini. Kultuh, saya bertanya lagi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan dihisab, diperhitungkan amal tersebab apa yang kita bicarakan? Apakah pembicaraan kita itu akan dihitung? Itu yang ditanyakan oleh Sayyidina Mu'ad. Wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kalam pembicaraan kita itu akan menjadi bumerang suatu saat nanti? Maka Nabi menjawab, sakilat ka ummuk. Nah, ini satu ungkapan Arab untuk menunjukkan seseorang celaka kamu, kira-kira begitu. Sakilat ka ummuk. Kalau makna harfiahnya, sakilatkah itu maknanya faqadatkah, ibumu kehilanganmu, atau mati saja kamu, kira-kira begitu kalau kasarnya. Ibumu akan kehilanganmu, ya maksudnya wafat. Sakilat ka umuk, celaka engkau. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim. Apakah seorang akan masuk surga atau ditenggelamkan, ditengkurapkan gitu ya, ke neraka ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka, au ala manakhirihim, atau atas minkhar itu tenggorokan, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena panennya lisan mereka. Hasaid itu makna aslinya panen, hasad itu panen. Artinya seseorang banyak masuk neraka itu karena memanen hasil omongannya. Hasil omongannya. Jadi kata Nabi, aktsaru may yudkhilun nasa an-nar lisanuhum. Karena lisan gitu ya. Karena lisan. Saya tadi sudah sebutkan bahwa melaksanakan yang wajib saja itu sebenarnya sudah dijamin surga. Gitu ya. Tapi yang memberatkan itu nanti adalah relasi sosial kita. Hubungan sosial dengan orang lain. Pernah menyakiti mulutnya, pernah ngata-ngatain umpamanya. Itu akan menjadi penghalang. Kayak Nabi mengatakan di sini,
Tidakkah seseorang itu ditengkurapkan, dimasukkan ke neraka, dilempar ke neraka wajah-wajah mereka itu kecuali karena buah dari lisan-lisan mereka. Jadi lisan itu menjadi penyebab seseorang masuk surga atau masuk neraka. Meskipun seseorang ini juga menguatkan atau menjadi pengingat bahwa orang yang rajin bangun malam, rajin sedekah, rajin melaksanakan yang sunnah-sunnah di atas, tapi mulutnya juga rajin menyakiti tetangga, maka itu nanti menjadi orang yang merugi. Meruginya karena banyak yang nuntut di akhirat. Maka Nabi pernah bertanya itu, hal araftumul muflis, tahu gak orang yang merugi? Kata sahabat, tahu ya Rasulullah, adalah orang yang berdagang kemudian dia tidak beruntung. Nabi mengatakan, tidak, bukan itu maksudku. Al-muflis, Nabi kemudian menjelaskan, adalah orang yang rajin taat. Bangun malam, terus sedekahnya juga sangat deras gitu ya. Tapi kata Nabi, walakinnahu syatama hada. Tapi dia suka mencaci, syatama hada. Wa daraba hada, tangannya juga sering mukul fulan atau ngambil hak fulan. Wa daraba hada. Nah, itu orang yang muflis kata Nabi. Jadi artinya apa? Di dalam Islam seseorang itu harus seimbang. Seimbang baik kepada Allah, baik juga kepada makhluk Allah. Di bahasa populernya hablum minan nasnya juga jangan sampai buruk. Gitu. Hablum minallahnya oke, tapi kalau ngatain orang lain, membaca kejelekan dan cacatnya orang lain sangat-sangat cerdas juga. Itu tidak benar. Jadi yang benar adalah orang yang baik pada Allah, ketaatannya full, tapi juga kebaikannya full. Maka itulah ajaran Nabi, ajaran yang seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Terutama di sini berarti yang paling ditekankan itu adalah mulut. Kalau tangan mungkin di momen-momen tertentu ya kalau tangan. Di momen-momen tertentu. Kayak misalkan mau nyuri atau ngambil hak orang lain itu kan biasanya di momen-momen tertentu. Agak sulit. Tapi kalau mulut, nah, itu memang lidah tidak bertulang. Dan kadang tidak terkendali. Ada beberapa orang yang memang lidahnya itu pedas. Bahkan super pedas. Super pedas. Gampang sekali dia biasanya ngatain orang lain. Gampang sekali nyakitin orang lain. Maka itu hati-hati. Walaupun dia soleh dalam pengertian ibadahnya Masya Allah. Tapi mulutnya tidak terkontrol. Itu kata Nabi. Kuffa alaika hada. Jadi itu berarti poin-poin yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Sampai Nabi bukan mengatakan jaga mulutmu, tidak, tapi langsung ke mulut Sayyidina Mu'adz dan mengatakan kuffa alaika hada, jaga ininya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih.
Kata Imam Tirmidzi ini hadis hasan dan sekaligus sahih. Hasan dari satu jalur, sahih dari satu jalur yang lain. Kiranya cukup, mudah-mudahan tidak membosankan ya, karena memang ini hadisnya yang agak panjang. Selanjutnya kita akan diskusikan berkaitan dengan tema hari ini, dan saya berikan lagi ke Ibu Ana untuk memandu diskusinya. Baik, Pak Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi komunikasi Ron. Silakan, mungkin ada ibu-ibu soleh yang ingin bertanya atau mengenai dari hadis ini ataupun yang lainnya ataupun yang berkaitan. Silakan. Alhamdulillah hari ini ada sekitar 11 orang Pak Ustadz yang hadir. Mungkin sambil silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan Muhlisin muncul. Assalamualaikum Pak Ustadz, akhirnya host sesungguhnya hadir. Wabarakatuh. Ya, mohon maaf telat ya, tadi ada jadwal ngajar. Jadi cuma ngikut di akhir saja. Ada ungkapan kufa alaika hada ya, jaga mulutnya ya. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz. Ya. Ini Ustaz, karena belum ada yang nanya, saya sedikit nanya. Ini kan lisan Ustaz. Sekarang kan sudah ada sosmed ya. Apakah misalnya bisa disamakan antara kebaikan yang kita lakukan melalui share ya, ataupun sebaliknya yang kita share malah kurang baik itu? Apakah itu misalnya dianggap fitnah juga, misalnya tetap dihitung ya sebagai dosa juga kalau misalnya yang kita share ya hal yang kurang baik, ataupun sebaliknya yang kita share adalah yang baik? Apakah sama pentingnya dengan menjaga lisan ya? Karena tangan ini kan kalau ketika misalnya lihat sosmed ada hal-hal yang mungkin membuat kita nyaman atau kita tidak nyaman, kita seenaknya saja nge-share gitu tanpa mau mempertimbangkan apakah ini akan dihisab, apakah ini dan seterusnya. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ustadz Muhlisin. Jadi beliau mengingatkan saya untuk mengkontekstualisasikan di era sekarang. Gitu. Kalau di era hadisnya kan mulut, kufa alaika hada. Jadi era-era medsos seperti sekarang ya sama. Karena kan sebenarnya sebagaimana lisan media, medsos juga media, sama-sama media. Bahkan mungkin medsos itu lebih lebih cepat mungkin ya daripada lisan, daripada mulut. Karena mulut mungkin masih terbatas di suatu tempat dan ya harus konteksnya live gitu ya. Kalau mulut kan live gitu. Tapi kalau medsos itu kan tidak live dan jangka waktunya bisa lebih panjang. Bisa lebih panjang. Artinya nyakitinnya itu setiap orangnya kesinggung baca itu, itu terus gitu ya. Sakit lagi gitu ya Pak Ustadz ya. Sakit lagi gitu. Makanya jangan mudah baper. Dikirim ke kita terus padahal enggak, dia nulis biasa aja gitu. Jadi kalau dilihat dari fungsi sebagai media ya sama. Tangan media, mulut juga media, yang bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa juga kita gunakan untuk keburukan. Kira-kira begitu. Oke, Ustadz Muhlisin mau nambahkan. Ini Ustadz Muhlisin sepertinya di rumah baru ibu-ibu. Kemarin undang saya. Oh, Masya Allah. Cuma saya udur, nggak bisa hadir. Tapi saya akan hadir. Iya. Silakan Pak Ustadz, ada tambahan dari Pak Ustadz Muhlisin.
Ya Ibu, tadi sebenarnya sudah disampaikan ya Ustaz Munaim, bagaimana Islam itu sangat komplit sekali. Kita banyak hadis yang sebenarnya mengatakan ibadah mah biasa aja gitu ya. Ibadah biasa maksudnya kewajibannya saja yang dilakukan, tapi yang terpenting jangan sampai bermaksiat, dan juga tak kalah pentingnya adalah tidak menyakiti orang lain, entah dengan ucapan kita ataupun dengan sikap kita. Itu harus menjadi target utama kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Walaupun ibadah biasa-biasa saja. Melakukan yang wajib saja lah, nggak usah yang sunnah, yang penting jangan sampai menyakiti orang lain. Syukur-syukur kalau misalnya bisa dua-duanya ya, bisa melakukan kebaikan dan bisa melakukan bisa menjaga sikap ataupun ucapan dari menyakiti orang lain. Karena tadi juga disinggung oleh Ustaz Munaim, sangat-sangat rugi kita kalau misalnya ibadah banyak, Masya Allah, sedekahnya luar biasa, puasanya luar biasa, ngajinya luar biasa, tapi lisannya mudah menyinggung orang lain, mudah mencaci, mudah dan seterusnya. Itu fatal sekali nanti di akhir. Ya, itu sekelumit dari saya. Silakan ibu-ibu yang lain. Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Silakan ibu-ibu. Ya, izin menyapa ya, ada Ibu Didi di sini, ada Ibu Fatima, ada Ibu Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, salam sayang, silakan. Itu Ustadz, yang netizen deterjen itu loh Ustadz. Mbak Santi selalu ada aja topiknya. Insya Allah. Iya Ustadz. Misalnya nih, aku kan suka upload tuh Ustadz. Niatnya cuma upload doang, tapi kan kadang-kadang misalnya mungkin dia saat itu lagi mencukur alisnya, sedangkan kan cukur alis nggak boleh. Nah tiba-tiba tanpa sepengetahuan dia, aku tuh upload tentang alis gitu, hukum alis gitu. Dia merasa tersinggung dan dia marah gitu. Itu apa juga saya termasuk menyakiti orang itu saat ya kan tadi kan katanya ucapan itu hati-hati, takutnya menyinggung, menyakiti orang lain gitu. Padahal kan aku nggak tahu dia lagi nyukur alis. Itu gimana Ustaz? Termasuk nggak aku menyakiti orang tersebut gitu? Halo? Silakan Pak Ustadz. Ibu Didi. Ibu Santi Pak Ustadz. Ibu Santi, tadi yang disapa Ibu Didi ya. Maaf. Baik. Ya, Ibu Santi. Jadi itu statusnya kan tidak mengarah dan bersifat nahi mungkar, merintah kebaikan atau mencegah suatu kemungkaran. Dan itu dibenarkan oleh agama. Kalau kemudian ada yang baperan tersinggung, yaitu tidak masuk dalam bab yang kita bahas saat ini atau pembahasan yang sedang kita bahas saat ini. Amar ma'ruf nahi mungkar, merintah kebaikan, melarang keburukan, melarang kemungkaran, itu juga sebenarnya pasti menyinggung orang lain. Lah yang dimaksud dengan kuffa alaika hadza, menjaga lisan di dalam pertanyaan Sayyidina Mu'adz kepada Nabi, itu bukan berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi memang mencederai atau membuka aib, ghibahi dan semacam itu, Ibu. Bukan dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya juga pasti menyinggung orang, pasti itu. Tapi dengan teknik-teknik yang benar, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang halus, itu biasanya bisa diminimalisir. Nah, yang menyebabkan orang masuk neraka di dalam hadis ini, itu yang menyerang fisik, menyerang keluarga, menyerang dan menyakiti memang. Kalau seperti pertanyaan Bu Santi tadi ya tidak masuk dalam ini. Kan Ibu sedang menyampaikan sebuah hukum
cukur alis gitu ya. Kok tiba-tiba ada yang baperan kata anak sekarang, ya nggak masalah. Itu mungkin Ibu. Bahkan mungkin bukan Berarti hanya aman tidak ya Ustadz ya. Masalahnya dia sampai marah sampai unfollow saya Ustadz, jadinya saya bingung lah. Alhamdulillah aman saya, aman. Kok pas banget gitu ya Bu. Lah, saya kagak tahu dia nyukur alis lah, saya yang dimarah. Anda kena. Ini berarti Silakan Pak katanya Ustadz saya tulisin. nyakitin dia, nyinggung dia lah, saya bingung. Nggak nyakitin ya Ustadz ya, berarti saya nggak dosa ya Ustadz ya. dosa. Bahkan mungkin dapat pahala tetap ya Ustaz ya. Kalau misalnya niatnya memang Ya. mau amar ma'ruf, nahi mungkar, ya tetap dapat pahala ya. Bukan hanya tidak dosa, melainkan tetap dapat pahala. Tapi ada kewajiban nggak Ustadz saya untuk minta maaf? Karena dia kan sampai marah, sampai unfollow saya. Tidak ada. Cuma Ibu konfirmasi bahwa saya tidak memaksudkan Anda kayak gitu. Tapi ini umum untuk siapapun yang melakukan ini. Harus diberi pengertian seperti itu. Oh, berarti harus juga kita ngasih tahuin ya Ustadz ya. Baik, baik. Ya. Iya. Kalau tetap tersinggung ya di luar kendali kita. Iya. Berarti ada kewajiban untuk menjelaskan juga ya Ustadz ya. Ya sebaiknya begitu. Nggak wajib sih, itu sunnah kayaknya. Oh, sunnah. Oh, kok kayaknya Ustadz. Baik, baik. Iya, nggak wajib itu, nggak Nggak wajib. wajib. Oh iya, terima kasih Ustadz. Ya soalnya kalau nanti terus-terusan seperti itu Ibu, amar ma'ruf nahi mungkar sangat terkendala ya. Harus ditambah. Jadi kayak punya prinsip Iya. kebenaran. Jadi akhirnya takut ya Pak Ustadz kita ya. Betul. Ya Allah, Santi terima kasih sayang pertanyaannya. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Santai aja ya di sini, Masya Allah, karena Ibu Jumiati silakan. Iya Bu, maaf izin bertanya. Hai Maaf, Dozo, silakan. Enggak Ibu. terima kasih. Maaf Pak Ustadz, yang sering saya dengar itu, saya ingin bertanya mengenai menjaga lisan karena ini masih menjelaskan seputar menjaga lisan. Yang saya sering dengar itu, kodratnya seorang perempuan itu lebih suka berbicara daripada seorang laki-laki. Pertanyaan saya, bagaimana cara seorang perempuan mengungkapkan perasaannya, akan tetapi tidak dianggap cerewet, tidak dianggap rewel, tidak dianggap ngeyel oleh lawan bicaranya, terutama oleh laki-laki. Bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak. Masya Allah, terima kasih Ibu Jumiati mungkin mewakili kita semua ya. Silakan Pak Belum Ustadz. Mbak Jum suaranya. Ini Pak Ustadz tapi tolong memihak kepada kami ya, Cek. Ada pesan sponsor gitu. Silakan Pak Ustadz. Ini Tak begitu. Pak, ini seperti jawaban Nabi berarti. Laqad sa'alti an 'azimin. Ibu Jumiati ini sudah menanyakan sesuatu yang sangat berat, agung gitu. Terutama bagi saya dan Ustadz Polisi ini. Silakan Pak Ustadz. Ini jawabnya pasti sentimen ini. Tidak boleh menyudutkan wanita ya Pak. Tapi yang saya jawab laki-laki teh. jawab masalahnya. secara diplomatis saja Ibu. Ada pepatah Arab mengatakan sohibudar adro bima fihi. Yang punya rumah itu lebih tahu apa isi rumah. Nah, mungkin Ibu Jumiati lebih tahu lah cara menghadapi suami, dan ibu-ibu yang lain juga lebih tahu bagaimana menyampaikan sesuatu kepada pasangannya. Itu kalau jawaban saya. Monggo Ustadz Mungkin itu Polisi. Pak Ustadz kan karena agak sulit ya kita sudah tahu karakter gitu, tapi ternyata kita punya masalah karena udah tahu karakternya kan, kita tahu deh gimana menyampaikannya susah ya itu karena makanya itu gitu Pak Ustadz. Coba gimana Pak Ustadz? Iya, betul ya. Memang ini pertanyaan berat seperti yang disampaikan Ustaz Noem tadi. Ya mau dijawab gimana untuk bisa Si Malakama.
Memang sebenarnya Ibu ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Jumiati ya, memang kodratnya perempuan memang seperti itu. Tinggal lawan jenisnya aja, misalnya pasangan yang ngerti gitu. Itu aja. Jadi bingung saya mau jawab seperti apa. Nggak sih. Cuma positifnya Ibu, saya tambahan sedikit. Positifnya biasanya suami lebih terawat. Beda dong, zamannya Ustadz Muhlisin masih jomblo dengan sekarang. Oh, apa hasil dicerewetin nih Pak Ustadz? Kalau Silakan Ibu Jumiati, mungkin ada yang masih kurang jelas atau mau ditanyakan lagi? Atau mungkin ya, ibu-ibu mohon berbagi maaf, mungkin tip, Ibu Jan, kami memang berbagi tip ibu-ibu. Silakan Ibu Jumiati. ada Utami apa hati-hati Pak Ustadz, jawabannya harus aman dikeroyok Ibu. Iya, Oke, betul. Ya, Ini makanya- Ibu Tia, terima kasih sudah hadir. Kami Silakan nggak Ibu bertanggung jawab Jumiati, ya. ada yang mau disampaikan? Kalau untuk Pak Ustadz sendiri, bagaimana ketika menghadapi seseorang yang Pak Ustadz anggap, oh orang ini kok sepertinya kok menyusahkan, kok rewel seperti itu, bagaimana apa yang harus dilakukan seperti itu, agar tidak dianggap rewel seperti itu. Dan Pak Ustadz bagaimana kalau bertemu dengan orang yang rewel seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin ini kita konteksnya bukan sebagai pasangan kali mungkin Pak Ustadz. Jadi kalau kita Iya berhadapan dengan benar, bukan pasangan Pak Ya Ustadz. kan, Masalahnya apa- Mbak Jim ini masih single lah ya. Oh, Masya Allah, Mbak. Maaf, Mbak Ju. Ya Allah, Mbak Jumi. Oh, Masya Allah. Perawat beliau. Ya, Mbak menghadapi- kali deh. Menghadapi emak-emak Lembut seperti kita banget gitu, suaranya. yang ngocehnya banyak, Jadi- gitu, apa gitu. Terus untuk ya itu Pak Ustadz. Silakan. Baik, begini. Sebenarnya kewajiban kita tetap nahi mungkar tadi ya. Ketika menghadapi teman yang sukanya ghibah, sukanya ngerasani, sukanya jelek-jelekkan orang lain, itu sebenarnya kewajiban kita adalah nahi mungkar, mencegah dia. Cuma nahi mungkar itu kan ada tingkatan juga. Umpamanya kita tidak sanggup mencegah secara frontal, secara langsung, maka minimalnya kita menghindari orang-orang yang seperti itu. Biasanya kan kita hidup di tengah masyarakat itu. Memang ada yang tipe-tipe seperti itu, Mbak. Tipe-tipe yang provokator, jelek-jelekkan orang lain di depan kita itu ada, memang tipe-tipe seperti itu. Nah itu kalau kita sanggup memberi nasihat, kita nasihati. Kalau memang dia lebih sepuh, lebih tua dari kita, dan kayaknya saya nggak sanggup gitu kan memberikan nasihat, biasanya kalau saya menghindar, saya alihkan omongan atau kadang sayanya yang pergi gitu, kadang begitu saya. Karena hukum alamnya seperti dikatakan di syarah-syarah hadis itu, orang yang datang kepadamu dan menjelek-jelekkan orang lain di hadapanmu, itu nanti suatu saat akan menjelek-jelekkan kamu di hadapan orang yang lain lagi. Jadi biasanya itu menjadi semacam tabiat. Seperti itu. Maka sebenarnya kewajiban kita nahi mungkar. Nahi mungkar itu kan banyak bentuknya. Bisa dengan cara frontal keras, bisa dengan cara halus. Seperti itu, Ibu. Jangan kemudian kita menikmati, itu yang salah. Ada beberapa orang, tipe orang, dia sebenarnya bukan tipe penghibah gitu. Bukan tipe yang ahli ngerasani. Tapi dia selalu menikmati orang merasani orang gitu. Itu ada tipe seperti itu. Padahal dosanya sama. Jadi as-sami itu bimanzilatil mutakallim. Yang mendengar itu dosanya sama dengan yang bicara. Kalau kita diam saja dan ridho,
dengan apalagi menikmati ya. Naudzubillah. Jadi kewajiban kita adalah nahi mungkar sebenarnya. Tekniknya yang kemudian kita harus tahu cara menghadapi orang seperti ini, oh begini, seperti itu. Nahi mungkarnya wajib. Bahkan ingkar bil qalbi, ingkar dengan hati terhadap sikap dan sikap dia itu wajib. Begitu Ibu. Ustaz Muhlisin mungkin mau nambahkan. Ke Ustaz dari saya. Ya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau kita dalam posisi sulit mungkin kalau kita udah tahu kalau dia tuh sangat sensi gitu ya, orang-orang yang sangat sensi, dan kalau kita pergi, kalau dia lagi ngomong terus kita pergi malah nanti semakin memperburuk mood dia, mungkin kita bisa yang terendah mungkin kita dengan tadi Pak Ustadz bilang mengingkari secara hati ya Pak Ustadz. Karena kan kalau kita kabur nanti lah lu malah kabur gitu, waduh gitu bahaya lah gitu. Itu mungkin silakan ada pertanyaan lain karena udah jam 10 lewat, mungkin silakan ada satu pertanyaan lagi. Terima kasih Mbak Santi sama Ibu Santi dan Mbak Jumiati atas pertanyaannya. Seperti biasa karena selain kita mempelajari dari kajian ini, selain kita mempelajari hadis-hadis Rasul, kita juga mempelajari para perawinya. Jadi saya ingin merangkum sedikit, dan mungkin ada ibu-ibu yang sudah juga mencatat, karena mudah-mudahan ilmu itu diikat kita dengan mencatat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Mohon maaf Pak Ustadz, tolong koreksinya ya kalau salah. Beliau itu masuk Islam pada usia 18 tahun, dan beliau itu termasuk yang sangat dekat dengan Rasulullah. Tanda kedekatan bersama Rasulullah itu bahwa beliau itu pernah dibonceng satu unta dengan Rasulullah, Masya Allah ya. Impian kita ini. Karena beliau itu sangat dekat dengan Rasulullah, karena oleh Rasulullah beliau ini memang sudah dicanangkan ya Pak Ustadz, kalau dalam bahasa gaulnya sudah dicanangkan untuk sebagai ulama usabah Ulama us-sahabah, ulamanya sahabat. Oh, ulamanya sahabat. Jadi karena itu beliau pernah mengajar di Yaman, kemudian juga setelah Fathul Mekah juga beliau juga pernah mengajar, dan beliau termasuk dari salah satu 3 sahabat yang bisa memberikan fatwa. Maksudnya jadi saat Rasulullah masih hidup, tapi beliau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tanpa harus bertanya kepada Rasulullah, tapi kondisi ini pada saat lokasinya jauh, seperti pada saat beliau sedang mengajar ke Yaman, kan zamannya beda, nggak kayak kita bisa SMS-an, telepon gitu ya. Jadi itu kemudian beliau merupakan ahli dalam bidang halal dan haram. Selain itu yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwa Rasulullah itu maksudnya Rasulullah itu contoh terbaik ya. Jadi beliau itu bila ada pertanyaan, beliau itu akan menjawab melihat dari kondisi dari penanyanya. Jadi kalau penanyanya itu seorang yang seperti Muaz bin Jabal ini, beliau itu ada seorang yang dicanangkan sebagai ulama, maka pertanyaan dari beliau itu Rasulullah menjawabnya dengan sangat lengkap, jelas, dan dalam. Berbeda bila pertanyaan itu datang dari orang yang awam, maka Rasulullah itu akan menjawab dengan simple, sehingga bisa lebih dimengerti. Insyaallah. Kemudian di sini dikatakan pintu-pintu kebaikan. Jadi dikatakan kalau kita dengan melaksanakan rukun Islam saja, kita insya Allah sudah bisa masuk surga. Tapi jangan pernah kita merasa aman dengan amalan kita, karena sebenarnya yang bisa memasukkan surga kita ke surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena anugerah dari Allah. Dan
Kemudian amal-amalan yang bisa kita lakukan selain melakukan rukun Islam, kita juga bisa melakukan puasa, karena puasa itu adalah perisai tameng dari api neraka, kemudian melakukan sedekah dan sholat malam. Mudah-mudahan kita bisa seperti yang tadi Pak Ustadz katakan, kita bisa termasuk orang-orang yang menegakkan sholat malam, karena mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang tidak kena hisab di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir adalah mari apapun yang kita lakukan, amalan kebaikan apapun yang kita lakukan, jangan membuat kita lalai, karena kita tetap harus akan menjaga lisan, dan mungkin untuk zaman sekarang kita jaga juga jari-jari kita, dan terutama tetap selalu meluruskan niat untuk mendapat kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan itu saja ringkasan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan setelah kita tahu gitu ya, kalau amalan kita itu sebenarnya dengan satu mata aja itu, dengan orang yang sudah hidup 1000 tahun, dengan satu mata aja nikmat itu sudah tidak bisa menandingi dari nikmat Allah gitu. Makanya mudah-mudahan dengan kita konsekuen atau istiqomah ya, istiqomah ikut di majelis-majelis ilmu, terutama apalagi kajian kitab ini kan mempelajari dari Rasulullah ya, apa-apa yang Rasulullah sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu sebab Allah mencintai kita, menjadi sebab kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dengan itu tutup, silahkan kepada Pak Ustadz Maulisin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Didi, Ibu Fatimah, Ibu Rika, Mbak Fatimah, Ibu Rika, Mbak Jumiati, Pak Ustadz Maulisin, kemudian Kak Hajar, Mbak Rianti, Mbak Santi, dan Mbak Tia Utami. Silakan Pak Ustadz, mohon ditutup. Baik, terima kasih kepada Ibu Anda yang telah membantu ikhtisar atau merangkum pengajian kita malam hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya, bisa diberikan taufik oleh Allah sehingga bisa mengamalkan dan menjaga lisan kita serta jari-jari kita dari membuat status yang tidak bermanfaat atau menyakiti orang lain. Saya sebagai pembaca malam hari ini mohon maaf jika ada salah kata. Untuk menutupnya saya serahkan ke Ustadz Muhlisin untuk baca doa atau tartibul Fatihah. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Ustaz. Mohon maaf izin menyampaikan 2 hal ya. Yang pertama, izin kepada salah satu yang hadir di sini untuk saya jadikan, untuk saya mintakan jadikan admin, biar nanti ketika misalnya berhalangan bisa mengingatkan di grup ya. Takutnya ada yang lupa begitu. Itu pertama. Kemudian kedua, saya berharap ibu-ibu semua ya, para jemaah bisa istiqomah di dalam mengkaji hadis ini. Saya bukan tanpa alasan mengkaji hadis ini. Saya teringat para ulama dulu itu berjalan dari mana? Dari Syam ya, dari Palestina ke Madinah hanya untuk mencari satu hadis. Ya. Saking pentingnya hadis. Banyak ulama yang demikian. Jadi melang-lang buana pergi ke negeri satu dan yang lain hanya untuk memperoleh 1 ataupun 2 hadis. Kita sudah ada hadisnya, tinggal kita baca, semoga manfaat untuk kita. Dan kemudian perlu saya sampaikan, Ustaz Malam ini bukan saya mujamalah, bukan saya gombal ya dengan beliau, tapi saya tahu betul beliau itu maklumatnya banyak, bacaannya banyak, dan jauh lebih banyak dibanding saya. Makanya saya nggak buka sendiri ya, nggak ngisi sendiri, tapi saya minta kepada beliau ya, dengan sukarela beliau Masya Allah meluangkan waktu untuk berbagi. Ya, kita doa dulu sebelum kita akhiri, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan lebih-lebih di akhirat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya maysir kull 'asir wa jabir kull kasir wa sahib kull farid wa ya mu'min kull fakir wa min kull mukib yasir 'alaina kull 'asir fa taysirul 'asir 'alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna إليك كثير حاجاتنا إليك كثير أنت عالم بها وخبير. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih buat ibu semuanya. Insyaallah. Terima kasih Ron, Pak Ustadz. Terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki usia, Amin. kesehatan, dan peluangan hati untuk bisa bergabung di majelis ilmu. Semangat Ibu-Ibu. Kita nggak perlu jalan berkilo-kilo untuk dapat satu hadis. Mari kita dengan Zoom. Insyaallah. Maaf lahir batin, sayangan semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih hatur nuhun Tani. Sami-sami Teteh, hatur nuhun. Teh Santi sayang, jejak nur kasih Ron sayangku. Pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati ini gimana? Nggak mati-mati.